Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sidik. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi informasi bimbingan dan konseling. Nah, untuk materi yang pertama di sini, media bimbingan dan konseling berbasis teknologi dan informasi. Nah, di sini ada tujuan teknologi informasi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu mudah digunakan, mudah diatur, tidak rumit dan dinamis. Nah, selanjutnya peranan teknologi informasi bimbingan dan konseling. Menurut Yoezron 2010, teknologi informasi memiliki beberapa fungsi dan peranan dalam bimbingan konseling, yaitu di sini ada 3 poin. Yang pertama publikasi, pelayanan dan bantuan, dan ada pendidikan. Selanjutnya di sini penerapan teknologi informasi bimbingan dan konseling. Di sini menurut Handarini 2006 menyatakan bahwa teknologi dan internet dapat diterapkan dalam layanan konseling, yaitu ada layanan appraisal, layanan informasi, layanan perencanaan, penempatan dan tindak lanjut, dan yang terakhir layanan konsultasi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan layanan konseling melalui teknologi informasi. Yang pertama ada kelebihan. Nah, di sini kelebihannya, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Nah, seperti kita ketahui, melalui media informasi atau melalui secara online seperti itu, pastinya dia lebih mudah diakses lah kan, maupun online maupun kegiatan yang seperti itu pastinya mudah diakses apabila kegiatannya online seperti itu. Selanjutnya tidak membutuhkan biaya transportasi. Nah, untuk kita melakukan perjalanan atau pertemuan pun kita tidak terlalu membuang biaya, ataupun kita tidak perlu melakukan pertemuan yang harus tatap muka seperti itu. Jadi kita tidak terlalu banyak membuang biaya transportasi. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yang pertama, konselor tidak dapat memastikan bahwa konselingnya benar-benar serius atau tidak. Nah, jadi si konselor ini dia pasti bingung dengan konselingnya. Karena apa? Karena mereka tidak langsung bertatap muka. Jadi si konselor ini tidak dapat memastikan apakah konselingnya ini bersungguh-sungguh dalam mengikuti konseling yang mereka lakukan. Selanjutnya, diperlukan perangkat khusus agar layanan konseling melalui teknologi informasi dapat terlaksana, dan perangkat tersebut tidak murah sehingga tidak semua dapat memanfaatkannya. Nah, dibutuhkan perangkat khusus seperti ini, pastinya setiap anak itu ada beberapa saja yang mampu untuk menyediakan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk melakukan proses konseling seperti itu, karena ada beberapa perangkat itu atau mungkin komputer itu mungkin mahal seperti itu ya. Selanjutnya di sini metode penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Di sini yang pertama ada online. Nah, yang online ini terdapat weblog, website, sosial media, chatting atau instant messenger, email, SMS maupun telepon. Selanjutnya yang offline, di sini ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, aplikasi dengan software developer lainnya, video player, media interaktif lainnya. Selanjutnya di sini implementasi cyber counseling, marketing layanan konseling. Yang pertama ada marketing layanan konseling, yang kedua ada penyampaian layanan konseling, yang ketiga penyediaan materi. Nah, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0. Yang pertama di sini ada hasil nyata pelayanan. Hasil nyata pelayanan salah satu layanan BK yang mengikuti era 4.0 yang serba otomatisasi dan digitalisasi adalah dikembangkannya konseling melalui dunia maya cyber konseling, di mana interaksi antara guru BK sebagai konselor dengan peserta didik sebagai klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan melalui hubungan secara virtual, melalui hubungan internet, melalui WA, website, bimbingan ataupun cyber counseling yang memanfaatkan telepon dan video call di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Nah, jadi hasil nyata pelayanan di salah satu layanan baik yang mengikuti era 4.0 ini, jadi melakukan proses konseling itu tidak hanya dengan tatap muka saja. Jadi kita bisa melalui secara online seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua yaitu praktik pelayanan. Praktik pelayanan konseling di era 4.0 yang serba otomatisasi dan digitalisasi ini sangat memudahkan klien untuk melakukan konseling
Klien bisa melakukan konseling di manapun walaupun jarak konselor dan klien berjauhan. Di zaman yang sangat canggih sekarang ini, kita dapat menggunakan gadget atau telepon genggam sebagai media konseling. Contohnya, konselor dan klien dapat langsung dengan telepon, video call, ataupun berupa chatting di WA atau media sosial lainnya. Jadi di era sekarang itu, untuk melakukan konseling itu sudah tidak terlalu sulit lagi seperti itu. Selanjutnya, di sini poin yang ketiga, analisis dan pembinaan AKURS. AKURS merupakan kepanjangan dari Acuan Kompetensi Usaha Rasa dan kesungguhan guru BK dapat menganalisis klien atau siswa di era 4.0 ini dengan menggunakan DCM yang dibuat melalui Google Form. DCM yang dibuat melalui Google Form ini juga dapat mempermudah klien atau siswa dalam pengisian DCM karena klien atau siswa hanya memerlukan handphone atau gadgetnya. Kesimpulan di era globalisasi atau bisa kita sebut di era 4.0 ini adalah bertambah mudahnya pelayanan BK konseling karena dengan adanya komunikasi di dunia maya, maka proses konseling dapat dilakukan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.